Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita bakalan membahas tentang project udah kamu buat yang namanya adalah si robotic hand. Wah, robotic hand nih. Udah pada jadi semua kan robotic handnya? Nah, kalau kalian lihat robotic hand ini, kalau nanti udah jadi itu bisa kalian kreasiin nih, bisa diwarna-warnain, bisa dikreasiin sesuai yang kalian mau. Mau dijadiin warna merah, warna biru, atau warna kayak warnanya Iron Man, wah, boleh juga. Atau boleh juga kalau mau polos kayak Kak Abdul. Nah, kalau kita lihat di sini, apa aja sih part yang ada di dalam robotic hand ini, yang robotic hand yang kamu buat? Yang paling pertama udah pasti adanya cardboard ya, atau kardus. Lalu ada cincin-cincin nih di sini, ada 1 2 3 4 5 cincin. Ada 5 benang, lalu ada sedotan. Di sini ada sedotan-sedotan, di sini kecil-kecil. Lalu ada, udah ya, cuma tinggal nanti digunakan glue gun. Nah sekarang sebelum kita mulai membahas tentang si robotic hand, Kabul mau nanya nih, ini kan robotic hand mau nyontohnya kayak tangannya kita nih, ya kan? Nah ada yang tahu nggak tangan kita nih ada apa aja nih? Ada apa nih? Ini yang kita rasa-rasain ini apa? Ada kulit. Lalu di dalamnya kulit ada apa? Ada otot, ya. Lalu ada apa lagi? Ada ini apa nih? Yang di dalamnya otot? Ada tulang. Nah, lalu ada apa nih? Yang halus-halus nih, yang kayak garis-garis, kayak tali-tali ini apa? Ada saraf. Nah, jadi kita ada di tangannya kita nih, ada otot, ada tulang, ada saraf. Nah, kalau Kabul tanya nih, Kabul mau nanya nih sama kalian semua nih, yang ngegerakin tangan kita, kalau tangan Kabul nih kayak gini bisa bergerak nih, siapa sih yang ngegerakin? Otot, tulang, atau saraf? Ada yang tahu nggak? Iya, bener banget. Yang ngegerakin tangan kita itu adalah si otot. Otot akan menggerakkan tulang, yaitu jadi otot itu akan menggerakkan si tulang yang nanti akan dikendalikan dari otak kita, dari kepala kita menggunakan saraf yang akan mengendalikan otot. Begitu. Jadi saraf nanti akan ke otot, ototnya bergerak, lalu akan membuat tulangnya bergerak. Nah, jadi yang menggerakkan tangan kita itu si otot, menggerakkan si tulang berdasarkan perintah dari saraf yang terhubung sama kepalanya kita, langsung sama otaknya kita. Nah, jadi saraf ini ada di mana-mana nih di badan kita. Otot juga sama, tulang juga sama di seluruh badannya kita. Jadi otot itu menggerakkan semua badan kita, menggerakkan tulang-tulang kita. Saraf itu akan mengirimkan sinyal bolak-balik, baik yang namanya input atau apa yang dirasakan oleh indera-indera kita semua, dikirim semua ke otak, lalu otak akan mengirim balik ke dalam otot-otot yang ada untuk bagaimana sih bergeraknya, supaya mau digimanain sih tulangnya supaya bergerak. Nah, itu adalah fungsinya si saraf. Jadi saraf ini sangat berkaitan dengan yang namanya brain atau otaknya kita. Nih, si saraf ini nih. Nah, jadi dengan mengerti cara kerja ini, kita bisa mengerti cara kerja dari si robotic hands. Nah, robotic hand itu kalau kita lihat di sini yang cardboard nih, kalau kita lihat nih yang pertama cardboard. Jadi cardboardnya ini apa nih? Kalau misalnya di dalam perumpamaan tangan kita, cardboard jadi apa? Iya, benar, cardboard jadi tulang. Cardboard itu tulang. Jadi di sini cardboard. Kenapa? Cardboard mungkin nggak gerak sendiri kalau nggak ada yang gerakin. Bisa nggak gerak? Nggak bisa. Sama kayak tulang kita. Tulang kita juga gini. Tulang kita itu sebagai penahan, sebagai pondasi. Tapi tidak bisa bergerak. Harus ada yang menggerakkan. Yang namanya otot. Jadi kalau misalnya nih kita bayangin nih nggak ada ring-ringnya, nggak ada sedotan, nggak ada benangnya, nggak ada semuanya. Jadi kayak gini aja. Nah, ini yang namanya cuman jadi rangka aja, jadi tulang. Nggak bisa bergerak apa-apa.
harus ada yang menggerakkan. Jadi kalau kita diamin gini ya diam aja. Nah, jadi kita butuh menambahkan otot. Ototnya di mana? Ototnya adalah di lem-lem glue gun yang kamu tempelkan di sini, yang kamu taruh, lalu kamu tempelkan si sedotannya. Itulah yang berfungsi nanti menjadi otot. Nah, dia akan bekerja. Lalu sedotan mana yang akan bekerja? Yang mana nih yang akan bergerak? Apa yang ini, apa yang ini, apa yang ini, apa yang ini? Ditentukan oleh yang namanya benang-benang ini yang terhubung sama tangannya kita. Tangan kita itu terhubung seperti otak yang menghubungkan, yang terhubung dengan otot-otot dengan yang namanya apa nih yang putih-putih? Benang ini menjadi sebagai saraf. Jadi kalau kita misalnya pakai, aduh, coba pakai ya. Wow, kekecilan di kabel nih. Nah, ini digerak-gerakin ya nih kayak gini. Nah, ini adalah brain. Ini adalah kabel yang menggerak-gerakinnya. Karena kabel sebagai brain, kamu sebagai brainnya, sebagai siapa yang menentukan segalanya. Tapi dalam mau menentukan, misalnya kamu mau menggerakkan tangan yang kanan, maka yang kamu tangan jari tengah ini, maka kamu harus menggerakkan sarafnya si jari tengah terhubung dengan otot-ototnya si jari tengah. Jadi yang dikasih pergerakan adalah sarafnya si jari tengah. Kalau mau semuanya ya bergerak. Nah, inilah yang membuat cara kerja dari sebuah robotic hand. Jadi, representasi dari tangannya kita sendiri. Ada tulangnya, ada ototnya, ada sarafnya, dan ada brainnya, yaitu kita sendiri. Dan kalau kamu lihat di sini, kenapa sih kalau misalnya di yang lama nih, yang baru pertama kali kalian lihat kan masih stiff ya, masih begini aja. Dan kalau dilihat di sini ada patahan-patahan. Patahan-patahan ini sama seperti apa? Seperti apanya kita nih? Seperti buku-buku jarinya kita ya? Atau join. Nah, ini sifatnya akan menjadi sebagai join. Jadi ini dan ini terhubung sebagai join. Jadi kalau tulang kita sendiri nih, tulang-tulang kita ini terpisah-pisah nih, tapi terhubung. Terhubung dengan yang di sini nih. Jadi antara tulang ini dengan tulang ini sebenarnya terpisah, tapi dihubungkan oleh sendi yang ada di sini. Atau join. Nah, di sini joinnya itu ada di setiap bagian lipatan ini. Inilah yang akan bisa membuat robot tangan ini bisa begini. Gitu. Robotic hand-nya bisa begini. Seperti tangan robot. Jadi kamu saja yang kendaliin, tapi ini adalah join-joinnya. Ada join di semuanya. Di sini, kenapa ini nggak bisa ditekuk? Yang bagian ini. Karena nggak ada joinnya. Jadi ya dia diam aja. Nggak bisa ditekuk. Yang bagian ini. Bagian telapaknya. Diam aja. Jadi kalau mau dibikin, boleh nggak di sini dibikin join biar kayak tangan? Boleh. Jadi di sini tinggal dibikin join. Tapi berarti harus ditambahin lagi sarafnya. Sarafnya dan bagaimana caranya otak atau kita itu bisa berhubungan dengan sarafnya. Jadi kalau ini karena kita cuma pakai 5 tangan, jadi kita hanya menggerakkan 5 jari aja. Nah, yang bisa kita pelajari dari robotic hand ini adalah fungsi utama robot. Kalau pertama kali lihat di video paling pertamanya Kabdul, kan Kabdul ada bilang robot itu awalnya dari mana sih? Dari kata pekerja. Jadi dia harus melakukan pekerjaan yang akan membantu manusia. Jadi penting buat kita sebagai yang nantinya mau bikin robot atau menciptakan robot itu paham betul kalau kita ingin membuat robot untuk membantu manusia. Jadi kita harus paham dengan bagaimana sih cara kerjanya manusia, cara kerja badan-badannya kalau ingin kita membuat robot membantu organ-organnya manusia nih. Atau kita juga bisa mempelajari manusia atau kita mempelajari hewan, cara kerjanya untuk kita nanti aplikasikan ke dalam robot yang nanti akan kita bikin. Kalau yang kamu udah pernah sering lihat, misalnya ada Spot, itu meniru hewan. Atau ada yang meniru manusia seperti robot Atlas. Robot Atlas itu pergerakannya dari kakinya, tangannya, sendi-sendinya, cara dia meloncat, cara dia jungkir balik, semuanya meniru dari manusia. Jadi harus dipelajari dulu manusianya, baru bisa dibikin
robot-robotnya. Nah, selain bisa untuk membantu manusia di dalam kayak Iron Man. Nah, Iron Man itu adalah contoh-contoh robot yang dibikin berdasarkan cara kerja manusia tuh. Kalau kita lihat di film tapi ya belum jadi nih. Nah, robot-robot seperti Iron Man itu dinamakan robot exoskeleton. Nah, jadi robot yang diciptakan berdasarkan dari cara kerja manusia. Nah, sekarang lagi sering banget di zaman sekarang ini robot itu sedang diteliti-telitinya gitu. Jadi sedang dikembangkan. Gimana caranya ada robot yang kayak Iron Man, jadi bisa kayak mukul lebih kuat, terbang, bisa ngangkat mobil dengan mudah. Nah, sekarang lagi dibuat tuh robot-robotnya secara terpisah-terpisah. Jadi baru nanti ya mungkin nanti kalian yang nanti akan menggabung-gabungkan teknologi itu semua menjadi satu buah seperti Iron Man. Nah, selain juga seperti Iron Man, robot teknologi seperti robotic hand ini juga digunakan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau disability. Jadi ada namanya disability robot. Jadi robot-robot yang digunakan untuk membantu manusia-manusia yang punya kebutuhan khusus. Nah, jadi misalnya ada yang butuh buat tangan yang tadi tangannya nggak ada atau tangannya sudah tidak berfungsi lagi tapi pengen menggenggam. Nah, ada robot-robot yang memang diciptakan untuk itu. Dibilang tangan robotik yang diciptakan memang untuk membantu, malahan bisa membuat manusia itu yang tadinya tangannya nggak berfungsi lagi sampai bisa bermain piano. Nah, kerennya lagi di Indonesia itu juga ada yang namanya Kak Alwan. Nah, Kak Alwan ini adalah lulusan SMK, masih SMK sekarang, di Tasikmalaya. Kak Alwan itu membuat sebuah prototipe tangan untuk membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwa Kak Alwan ini juga bisa bikin dengan harga yang sangat murah dibanding dengan harga yang jadi harganya juga bisa ditekan, walaupun memang ada beberapa teknologi yang jadinya berkurang. Tapi jika untuk membantu mungkin sudah cukup untuk teman-temannya Kak Alwan. Nah, kalian juga nanti jadi harus bisa seperti Kak Alwan menciptakan sebuah solusi untuk membantu orang banyak. Jadi kalau sekarang kalian belum bisa bikin robot seperti yang Kak Alwan bikin atau yang kayak mau Iron Man bikin, nah mulailah dari robotic hand dan pelajari ini secara benar-benar. Nanti kalau kalian paham cara kerjanya, lalu kalian tinggal tambahin motor-motor listrik di sini, kalian tambahin codingnya, kalian tambahin controllernya, jadi deh robot-robot yang sangat luar biasa nantinya. Nah, itu aja penjelasan Kak Abdul tentang robotic hand kali ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang nggak bisa waktu bikin robotic hand-nya, jangan lupa ya, jangan malu atau jangan sungkan untuk bertanya langsung kepada tim biro, atau kalian simpan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk nanti ditanyakan di kelas online yang akan kalian ikuti. Oke, kayak kita main lagi robotic hand-nya. Bye-bye.